Action, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKIP, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan selalu menebarkan energi positif dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita semua, Apa Kata FKIP, tempat nongkrongnya ide-ide kreatif seputar dunia pendidikan, khususnya di lingkungan kampus, terkhusus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Di sini, kita bakal ngobrol santai tapi berbobot dan cari inspirasi bareng lewat cerita-cerita yang dekat dengan keseharian kita sebagai seorang mahasiswa nih sobat. Bersama aku, Aziza Wulandari, yang bakal nemenin kamu dalam beberapa menit ke depan dengan yang pastinya kita bakal ngobrol seru dan juga penuh makna nih hari ini. Nah Sobat FKIP, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu ada seorang mahasiswa yang dikenal vokal, inspiratif, dan juga inovatif yang selalu membawa aspirasi kita sebagai seorang mahasiswa nih. Beliau adalah Kak Theo Ramadan Z. Nah, beliau adalah seorang presiden mahasiswa BEM KBM Universitas Bengkulu tahun 2025 yang saat ini juga aktif di BEM seluruh Indonesia dan menjabat sebagai Koordinator Umum Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Theo Ramadan Z. Halo Kak. Halo kawan-kawan semua. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Boleh nih Kak disapa-sapa dulu nih Sobat FKIP. Ya. Ada yang belum kenal nih mungkin sama Kak Theo. Ya mungkin ya. Halo kawan-kawan FKIP semuanya. Perkenalkan, aku Theo Ramadan Z ya. Biasa dipanggil Theo, kalau mau panggil Tio pun juga boleh ya. Oke. Nah, dari Prodi Pendidikan Matematika, FKIP juga kawan-kawan ya. Angkatan 2021. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan Aziza menjabat sebagai Presiden Mahasiswa. Oke, nah Ya. teman-teman Sobat FKIP sekarang udah kenal kan sama Presiden Mahasiswa BEM KBM Universitas Bengkulu kita yang sangat keren ini. Nah, agar lebih semangat nih teman-teman, hari ini kita jargon terlebih dahulu. Jika aku bilang podcast FKIP Universitas Bengkulu, teman-teman jawabnya lifelong learning. Sobat di rumah jangan lupa dicoba ya. Oke, ready Kak Theo? Ready dong. Oke. Podcast FKIP Universitas Bengkulu lifelong learning. Wah, udah semangat banget ya. Jadi kita langsung aja nih Kak Boleh, ke boleh. pembahasan dan juga ngobrol-ngobrol santai kita hari ini nih. Ya. Nah, Kak Theo ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang penasaran. Gimana sih awalnya Kakak itu bisa terjun ke dunia organisasi? Oke. Dari awal itu emang udah ada passion di bidang kepemimpinan atau dari hal-hal yang iseng lama-lama lanjut jadi hal yang serius? Oke, kita pertanyaannya cukup bagus ya dan sangat-sangat membuat kita ingin menyampaikan sharing-sharing pengalaman ya. Jadi kawan-kawan, terjun ke dunia organisasi itu saya mulai dari masa SMA. Nah, SMA itu sudah mulai tertarik ya. Pun jauh daripada itu, SD pun pengen ikut organisasi. Wah. Cuma di SD belum ada. Ya. Nah, jadi di SMP kita mulai ikut organisasi pramuka, drum band ya. Sama apa satu lagi tuh ya? PMR kalau nggak salah. Wah, udah banyak ya. Ya, cukup tertarik lah dengan dunia organisasi ini ya. Dan di SMA pun juga sama. Lanjut ke kuliah, di awal kakak itu sebenarnya belum pengen. Artinya apa ya? Mau dikatakan apa ya? Jenuh lah dia kan dengan organisasi itu jenuh. Cuman dengan melihat perkembangan, kakak merasa jenuh juga. Kuliah pulang kan. Jadi cobalah untuk main lagi ke organisasi karena memang rasanya kakak menyadari bahwasanya diri kakak ini memang cinta terhadap organisasi. Nah, itu mulainya. Kita ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, yang ada di UKM, Hima. Disitulah mulai ada kecintaan terhadap organisasi itu sendiri. Oke, jadi ternyata emang udah ada passionnya nih teman-teman. Dari awal udah tertarik sama dunia organisasi. Ternyata banyak banget ya track record Kak Theo dari SMP, SMA sampai ke universitas masih lanjut. Nah,
ini kan berlanjut terus nih Kak, Iya. prosesnya sampai Kakak berada di tahap posisi presiden mahasiswa. Betul. Itu kan tahapannya udah nggak mudah, pasti banyak banget rintangan juga halangan Iya. yang Kakak lewatin. Ada nggak Kak sih kayak pengalaman atau hal-hal yang bikin Kakak tuh berkesan banget untuk diceritain nih ke teman-teman? Oke. Mungkin hal yang berkesan di dalam dunia organisasi itu adalah ketika kita memulai ingin berperan. Yang semulanya kita melihat bahwasanya kita mahasiswa adalah agen perubahan. Ya. Agent of change. Agen of change lah ya. Nah, di situ mulai kita ada ketertarikan untuk organisasi. Dan kesan yang sangat-sangat berkesan bagi kakak itu sendiri adalah kakak di awal orangnya yang gugup ya. Di depan umum, di depan kamera itu gugupnya bukan main ya. Gugupnya ini membuat kita ketika ingin berkata itu kehilangan kata. Iya, benar. Nah, seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut ternyata membentuk diri kakak. Mulai terbiasa dengan berbicara di depan umum, bahkan teriak-teriak di depan umum. Yang semulanya kita ragu gitu kan. Ada rasa takut, tapi alhamdulillah sudah mulai berani dan terbiasa. Kemudian juga di kegiatan organisasi, hal yang paling berkesan itu bagaimana kita mendapatkan teman. Iya. Ya, kakak jujur merasakan dampak dari teman itu luar biasa. Contohnya apa? Kakak sudah keliling Indonesia. Wah, keren Ya, banget ya lewat teman-teman. kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Oke. Sampai mungkin orang-orang belum ada ke IKN gitu Ya. Kakak udah pernah ke IKN. Wah, keren. Itulah pentingnya berorganisasi yang mungkin kakak dapatkan sekarang ya. Iya. Percaya dengan proses itu tadi sehingga hasilnya itu mengiringi. Bonus lah ya. Nah, itu mungkin ya. Oke, ternyata dengan adanya kita ikut organisasi itu bisa membawa hal-hal yang positif ya untuk Betul. kehidupan kita. Dari yang awalnya relasinya sedikit jadi banyak, yang awalnya kita nggak pernah ke tempat ini jadi kita pernah ke tempat ini, dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang berkesan yang bisa kita dapatkan di dalam organisasi ini teman-teman. Nah, tadi berbicara soal kakak pernah ke daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungin ya, mungkin teman-teman. Ini kan Kak Theo sekarang bukan cuma jadi presiden betul. mahasiswa UNIP, tapi sekarang juga aktif di BEM seluruh Indonesia dan juga dipercaya menjadi koordinator umum Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu. Nah, gimana sih rasanya memegang peranan sebesar itu di usia yang muda, Ya. masih anak kuliah? Boleh Ya. diceritain nggak Kak? Kakak selalu menyampaikan bahwasanya hidup kita ini adalah bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Dan tagline yang selalu kakak sampaikan itu adalah bermanfaatlah untuk sesama manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Ya. Iya. Dan itulah motivasi kakak ingin mengambil peran itu tadi. Karena kita melihat momentum itu datang pada saat kita jemput. Dan momentum itu hadir hanya sekali. Nah, pada saat di BMSI itu benar-benaran membuat kakak salah satu hal yang paling berkesan itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita keluar dari zona nyaman. Iya. Ya, bagaimana kita melihat bahwasanya BEM seluruh Indonesia itu yang sangat beragam, kita bisa masuk ke sana dan menjadi orang nomor 2. Wah, keren banget. Ini menjadi awal mula bagaimana kita ingin memunculkan motivasi lebih lagi. Kemudian di Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu kita juga dipercayai sebagai koordinator umum. Ini merupakan kepercayaan yang harus kita jaga. Nah, kepercayaan ini rasanya harus dijaga dengan bagaimana kita berkomitmen bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya. Oke. Nah, itu mungkin ya, Aziza ya. Ternyata keren banget ya teman-teman. Itu tadi peran dari organisasi nih bagi kehidupan kita. Nah, itu kan tadi pasti banyak nih Kak perbedaan antara organisasi satu sama organisasi yang lain, dari Betul. mulai kampus, daerah, sampai ke nasional. Betul. Ada nggak sih Kak perbedaan setiap organisasi, atau misalnya nih di BEM UNIP ada kebiasaan yang seperti ini, tapi ketika kakak di luar, di organisasi luar itu berbeda. Gimana cara kakak menyikapinya? Oke.
tentang perbedaan ya. Iya. Tentunya di setiap organisasi, di setiap lingkungan itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, kalau kakak lihat yang ada dari ketiga hal yang kamu sampaikan tadi di BEM Unip ya. BEM Unip ini jujur di sini memang tolak awal ataupun langkah awal kakak memulai perjalanan. Karena dengan menahkodai 22.000 mahasiswa itu sungguh luar biasa ya. Banyak banget ya guys. Banyak banget tantangan dan harus memikul tanggung jawab yang besar. Tentunya hal yang paling berkesan di dalam BEM Unip itu sendiri adalah bagaimana kita melihat karakteristik dari anggota kita. Iya. Karena kita melihat bahwasanya Sumatera ini kan karakteristiknya beragam. Iya, Dan benar. termasuk yang keras gitu ya. Iya, iya. Nah itu yang menjadi hal yang membentuk diri kita. Nah itu yang terjadi di BEM Unip. Kemudian di Aliansi Eksekutif Bengkulu pun juga sama. Kita melihat bahwasanya orang-orang yang ada di Provinsi Bengkulu ini ternyata lebih beragam lagi. Keluar dari Universitas Bengkulu, ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Contohnya apa? Di aksi ya. Iya. Aksi juga kita melihat, pun juga di konsolidasi, dalam diskusi-diskusi. Di situ kita mendapatkan cakrawala pikiran yang cukup besar. Di situ di Aliansi Eksekutif Mahasiswa Bengkulu. Kemudian di BEM seluruh Indonesia. Oh, beda Nah, nih. ini lebih luas lagi. Kita ketemu dengan orang Papua, Kalimantan ya, Bali, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, di sini kakak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita saling menghormati. Iya, benar. Betul. Ya, karena di dalam BEM seluruh Indonesia ini terkenal betul dengan saling respeknya. Wow. Walaupun dia presma semua isinya ya. Tapi kakak merasakan betul mereka ini saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jadi benar-benar. Dan ya menjadi keluarga betul. Iya. Itu yang membuat kita dapat relasi yang lebih, dan juga ketika kita berkunjung ke wilayahnya kita disambut gitu ya. Itu yang menjadi hal yang paling berkesan di BEM seluruh Indonesia. Oke, jadi toleransinya itu udah tinggi Iya, banget luar ya biasa Kak, di situ. saling menghargai, menghormati, Iya. bertukar pendapat dan lain Betul. sebagainya. Kayak mempunyai forum yang sangat-sangat positif Betul, itu betul. sangat-sangat langka loh teman-teman. Iya. Dan tapi kita bisa dapatkan di lingkup organisasi itu tadi. Nah, organisasi itu kan Kak pasti erat kaitannya dengan peran ideal seorang mahasiswa nih. Betul. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa itu dituntut untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif. Iya. Menurut kakak nih, gimana kita bisa menciptakan budaya akademik yang sehat nih di lingkungan kampus, di mana mahasiswa itu bisa berpikir kritis, mengasah kemampuan mereka dan lain sebagainya. Pertama, kawan-kawan, kita harus mengingat bahwasanya perkuliahan ini bukan hanya ruang-ruang kita belajar di dalam kelas saja, tapi ruang-ruang belajar dimanapun tempatnya. Ya, di ruang diskusi terbuka, di organisasi, pun juga di ruang perkuliahan. Karena mengapa? Kakak selalu menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di BEM, kawan-kawan, jadilah orang pembelajar pengalaman. Ya, yang haus akan belajar, tapi juga haus akan pengalaman. Karena ini sangat penting. Di dalam dunia kampus, itu tidak ada lagi yang namanya kita melihat nilai yang ada di ijazah. Oh iya, benar. Mungkin kawan-kawan yang telah tamat ya, itu sangat-sangat merasakan. Ternyata yang dilihat oleh orang itu adalah skill kita. Iya. Betul tidak? Iya kan? Betul, betul. Soft Nah, skill. bagaimana kita mendapatkan skill yang bagus, bagaimana kita memiliki skill yang maksimal, sehingga itu yang bisa dipakai untuk kita gunakan di dunia pasca kampus. Nah, bagaimana kita membangun itu adalah kita harus mau untuk berani keluar dari zona nyaman. Yap. Ya, Benar. karena jujur, kalau kita maaf ngomong ya, yang kuliah pulang, mungkin dapat lah ya ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan. Tapi rasanya itu sangat-sangat kurang kawan-kawan untuk kita terapkan di dalam dunia kehidupan sehari-hari kita. Karena masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Soft skill terkait dengan manajemen waktu, ya, kepemimpinan, public speaking, critical thinking, dan hal-hal lainnya. Ini sangat-sangat penting di dalam dunia hari ini. Karena dunia hari ini perkembangan yang ada itu sangat-sangat cepat. Jadi kita harus lebih cepat lagi untuk
Iya. berkembang untuk belajar lebih baik lagi. Oke, bener banget ya Iya. teman-teman. Apalagi sekarang kita udah erat kaitannya dengan dunia teknologi nih. Betul. Jadi sebagai seorang mahasiswa harus bisa belajar soft skill yang kayak public Iya. speaking, memanajemen waktu, belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Betul. Itu bisa kita dapatkan lebih ketika kita mengikuti berbagai organisasi karena kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang menurut kita mendapatkan energi positif dari Betul. lingkungan sekitarnya. Nah, dengar-dengar nih Kak, sebentar lagi nih Unip bakal ngadain acara besar yaitu Pesta Rakyat. Betul. Boleh nggak Kak ceritain secara singkat mengenai Pesta Rakyat? Mungkin aja nih teman-teman atau sobat FKIP di rumah ada yang ingin nih ikut Ya. dalam organisasi Pesta Rakyat ini, Oke. acara Pesta Rakyat. Ya, mungkin disclaimer dulu ya. Ini Pesta Rakyat bukan organisasi. Iya. Event ya. Event. Tahunan yang akan kita selalu selenggarakan di dalam KBM Universitas Bengkulu. Eventnya ini apa? Event yang bertaraf internasional, nasional, daerah, dan lingkup Universitas Bengkulu. Kita ada beberapa lomba, ada kalau nggak salah berapa lomba ya? Belasan lah ya, belasan lomba yang kita buat, yang kita sediakan untuk kawan-kawan dalam memberikan semangat untuk berprestasi. Nah tadi poinnya, kita berorganisasi boleh, tapi jangan lupakan prestasi. Ya, prestasi ini sangat penting untuk kita menunjang bagaimana di kehidupan setelah pasca kampus untuk meyakinkan orang bahwasanya kita mempunyai prestasi ini. Nah, event ini kami selenggarakan di bulan November. Bentar lagi nih. Nah, bentar lagi. Tapi sekarang kita sudah mulai buka pendaftaran. Jadi kawan-kawan yang mau ikutan daftar lomba-lombanya, silakan ikutin IG Pesra Unip 25. Ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Ya, jangan lupa di follow dan dicek-cek lah ya. Kalau mau di like, di komen juga boleh. Apalagi daftar perlombaan itu sangat-sangat boleh. Karena di sana banyak sekali. Mulai dari esai tingkat internasional kita buka. Kemudian ada kegiatan lomba Scrabble. Wah, Scrabble teman-teman. Untuk kegiatan-kegiatan yang berbau akademik. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang non akademik seperti poli, futsal dan lain sebagainya. Itu kita sediakan. Untuk apa? Untuk bagaimana kawan-kawan menjadikan dirinya bermakna, menjadikan dirinya berdampak terhadap apa yang telah didapatkannya lewat prestasi itu tadi. Dan kawan-kawan juga harus ingat bahwasanya Pesra ini kami buat untuk seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Bengkulu dan Sipitas juga ya, Sipitas Akademik. Nah, ini juga kita libatkan supaya merasakan betul bahwasanya Pesra ini, Pesta Rakyat ini memang pestanya rakyat Universitas Bengkulu. Oke. Ternyata nih teman-teman, bagi teman-teman yang mau ikutan berprestasi dan berorganisasi bareng, ayo buruan join ke event Pesta Rakyat Universitas Bengkulu. Nah, dari semua perjalanan dan pengalaman kakak di dunia organisasi, pasti ada nilai prinsip kepemimpinan yang kakak pegang nih sampai sekarang, atau kayak moto hidup lah secara. Nah, bisa tolong bagiin nggak kak ke teman-teman di rumah tips and trick atau prinsip biar mereka semangat untuk join ke organisasi? Oke. Kalau kita melihat bahwasanya moto dari diri kakak pribadi, tentunya moto kakak telah sampaikan ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ya moto hidup kakak. Dan cara kita untuk meningkatkan, cara kita untuk membangun moto ini supaya bisa terjalankan di lapangan adalah kakak selalu membuat singkatan terkait dengan karakter kepemimpinan itu adalah staff ya, staff atau pelayan gitu ya. Nah, pelayan untuk semuanya, pelayan untuk masyarakat yang ada di Universitas Bengkulu. Apa itu? Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan, kemudian kita harus memiliki tanggung jawab amanah, bagaimana kita menyampaikan, dan juga jujur. Ini sangat-sangat penting ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian cara kita untuk membangun bagaimana organisasi ini bisa untuk terus berkembang dan banyak diminati adalah kita melihat bahwasanya organisasi yang hari ini dibutuhkan mahasiswa itu seperti apa. Ya, kita melihat bahwasanya organisasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu adalah
organisasi yang kawan-kawan butuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Karena mahasiswa sekarang ini, pemuda hari ini, itu lebih menilai apa yang didapatkan. Iya, benar sekali. Bukan bagaimana proses mendapatkan. Iya. Nah, ini harus kita coba gali pikirannya. Kita lihat, apa sih kebutuhan dari mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu? Contoh, kawan-kawan itu pengennya hal-hal yang berbau kesenangan, yang santai, kita buat kegiatan yang have fun. Kemudian apa lagi? Mahasiswa kita ini sukanya itu yang pengabdian-pengabdian, yang terjun langsung ke masyarakat, kita buat pengabdian. Kemudian apa lagi? Mahasiswa kita ini sukanya yang berdiskusi, sukanya yang bisa mendapatkan prestasi. Kita buat semua itu. Sehingga apa? Orang-orang bisa tertarik dan mau untuk join ke organisasi kita. Dan kita melihat organisasi hari ini itu sudah banyak sekali dibekali oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita manfaatkan seperti PPK Ormawa gitu ya. Itu kan salah satu modal kita untuk meningkatkan bagaimana minat dari mahasiswa untuk hadir dan ikut di dalam kegiatan kita. Dan masih banyak lagi ya. Banyak ya ternyata ya teman-teman. Nah, boleh nih Kak, closing statement nih terakhir untuk teman-teman supaya lebih yakin lagi untuk ikut dalam organisasi. Ini closing statementnya langsung dari Presiden Mahasiswa nih teman-teman, jangan disia-siain nih. Boleh Kak? Oke, mungkin Kakak selalu menyampaikan untuk closing statement itu adalah terkait dengan bagaimana kita menjadi manusia. Ya, kita lihat bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Yap. Nah, Kakak ingin mulai dengan kata-kata dari Benazir Bhutto terkait dengan bahwasanya kapal yang dibuat itu bukan untuk hanya diciptakan, tapi dia dibuat untuk menerjang ombak, membelah lautan. Nah, kapal ini dibuat untuk mencapai tujuan, sama seperti kita manusia. Yap. Kita manusia dibuat bukan hanya diam, duduk, dan ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita mencapai tujuan dengan membelah ombak. Membelah ombak itu apa? Menyelesaikan masalah, mendapatkan masalah, dan membangun karakter kita untuk siap berlabuh ke tujuan. Wah. Jadi, siapkan diri kawan-kawan, maksimalkan betul di dalam dunia kampus ini, mencari pengalaman sebanyak mungkin dan pembelajaran di mana mungkin. Karena guru terbaik adalah pengalaman yang kawan-kawan dapati di dunia kampus. Mungkin itu. Oke, keren banget ya, guru terbaik itu adalah pengalaman ya teman-teman. Ya, luar biasa banget ya Sobat FKIP, obrolan barusan bareng Kak Theo itu nggak cuma inspiratif tapi juga inovatif dan merupakan refleksi buat kita sendiri tentang makna dari kepemimpinan, perjuangan, dan semangat dari seorang mahasiswa. Terima kasih banyak buat Kak Theo yang udah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kesayangan kita, podcast Apa Kata FKIP. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bisa berguna untuk kita semua dan bisa diamalkan dan diterapkan di kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa nih. Dan buat kamu Sobat FKIP, jangan lupa terus nantikan episode-episode menarik lainnya karena dari setiap kisah selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sebelum menutup, kita jargon lagi. Oke. Podcast FKIP Universitas Bengkulu, Lifelong Learning. Oke, saya Aziza Wulandari pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan dan dengarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Kak.